jelas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu, lamun ahli desa iki gelem iman lan takwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, buka barokah berlimpah luah, baik barokah langit lan barokah bumi. Cuma sayang walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sayang kok panggah ngarani Gusti Allah goroh atau tidak mempercayai dateng Gusti Allah, akhirnya yo ditindak, diwenehi, termasuk musibah, diwenehi ujian, diwenehi cobaan, termasuk pandemi corona. Coronane durung telas, vaksinnya baru datang, belum merata, masih lagi berebut di dalam vaksin. Ternyata sudah ada virus baru, jenenge varian baru. Ayo berlomba-lomba sing ngobati lho, obate durung teko, durung mari, durung merata penyakit baru. Muat ganas maneh. Di masalah corona niku aslinya tidak lombo, bukan hanya sekedar virus, tapi wonten sing ngengok kados tikus. Ketika Allah Ta'ala memberikan tikus, puntalah panjenengan ngobati, diobati malah justru habis entak anune, parine, jagunge. Panjenengan grosoi dikompori, war. Enggak ada berkurang sama sekali, habis. Tapi ketika oleh Allah diambil, berhenti, ya wis, tidak ada bangkainya satu pun tidak ada. Sahabat Pak Dosi muro hilang gitu. Kemana? Dia mana sing ngongkon dari? Ya Gusti Allah. Lu virus corona ngoten. Ya intinya hanya walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Iya, ini berarti hanya amanu wat taqwa. Karena dengan iman terus didasari dengan takwa akan menambah keimanan. Sebab takwa itu merupakan pupuk daripada keimanan. Mulane dawuh Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu mau takwa kepada Allah, Allah akan mengajarkan, akan memberitahukan ilmu yang kamu tidak tahu. Disitulah ilmu yang kita tidak pernah belajar, yang belum pernah tahu, ini akan bisa semakin menambah keimanan, semakin menambah kekuatan. Iki lek gelem kita takwa. Takwa niku wonten kalih. Wonten zahirut takwa, wonten batinut takwa. Zahirut takwa diarani bidayatul hidayah. Batinut takwa diarani nihayatul hidayah. Untuk zahirut takwa niki kula lan panjenengan kengken munggah sampai nihayatut takwa. Ken lek wis dadi nihayatut takwa kali Gusti Allah didukno maneh. Tapi wis teko dhuwur terus didoaken. Nggih kaya dene tiyang niku lek empun katek dhuwure akhirnya malih menjadi kecil lagi. Wong lek banget tuwane
dadi cah cilik maneh. Nah, cuma cilike sing cilike tuwek, cilike wong tuwek niki beda kali. Cilik asline cilik ngoten lho niki. Niki diantarane kesenengane wis beda. Nah, lek kecile cah cilik ora doyan sambel, lek sing kecile ngene iki doyan sambel. Nah, niki diantarane. Napa mawon kalau sudah notok niku malah justru kembali lagi. Orang itu ketika tidak punya rasa kena kuruna, berarti loro, gak duwe rasa blas. Mangan gak krasa, mlaku ora krasa. Gendake pun rodok loro, rodok waras titik krasa. Tapi mengko lek wis bener-bener waras malah gak krasa lagi. Orang yang sakit tidak bisa gerak, mereka lor mati temenanan, gak bisa gerak, wong mati. Tapi ketika dia itu hidup tapi penyakitan, itu pun juga sudah merasa bergerak, poidi, gampang kerosok. Sampai lihat seperti wong-wong setruk, buan iku engkres. Alhamdulillah aku wis waras, wis iso mlaku 100 meter. Lho, masih matur laku 100 meter banggane ndak karuan. Iku jenenge sik loro. Alhamdulillah aku 500 meter sik iso mlaku. Bangga. Tanganku wis iso obah. Bangga iki rene. Tapi mengko lek wis waras saestu mboten krasa tangane iso obah, ora mikir tahuan ngene. Kaya panjenengan sedaya ora tau mikir tanganku iso obah, ora mikir. Tapi obah terus. Sampai lunga mawon. Nah, gitu wong kowe golekane angin. Nah, gak nandi-nandi aku. Batal keluyuran kok dini katane gak nandi-nandi. Niki lek pun sehat. Lek waras alhamdulillah mangke semu bengrono lha ngoten lho. Lek mati ora iso blas. Mulane lek wis notok balik maneh mboten krasa. Ketika kita mati ora iso ambekan. Lek loro ya awake iki alhamdulillah aku sik ambekan sik kuat sik iso alhamdulillah. Ngoten lho. Nah, tapi mengko lek wis waras temenanan wis ora krasa ambekan meneh, tapi ambekan niku bedane teng mriku. Demikian pula orang-orang yang dalam bidayatul hidayah, niki krasa nglakoni. Niki lek krasa nglakoni terus bidayatul hidayah itu ada dua. Nggih niku nglakoni perintah karo ngedoi cegah. Nglakoni perintah karo ngedoi cegah melu. Perintah hanya ada dua, wajib lan sunat. Sing dicegah hanya dua, haram lan makruh. Hanya itu saja. Enggak ada ketiga-tiganya, enggak ada. Nah, ini ketika kita melakukan takwa pertama dengan melakukan kewajiban, karena tidak bisa kita mendekatkan diri kepada Allah yang setara dengan kewajiban. Niku paling dhuwur niku kewajiban. La yataqarrabul abdu ilayya bimithli adail faraid. Tidak ada pendekatan yang setara dengan fardu, enggak ada. Nah, oleh karenanya kita harus waspada, waskita di dalam melakukan perintah, jangan cocok karo nafsu, tapi mana yang diperintah. Wah, ini suwangel nikian. Mana sing wajib bagi kita. Oleh wis iso nglakoni kewajiban, ini kita sudah punya modal. Lek belum punya kewajiban berarti belum punya modal. Kalau punya modal harapan punya laba. Ngurung di modal kok katene golek
Badi ora iso. Modal dhisik terus badi. Ketika kita istighol dengan kesunatan, ini laba, maka akan dicintai Allah. Ketika dicintai Allah, akan cinta kepada Allah. Mulane ndak ada orang itu cinta kepada Allah kecuali mutabaah kepada Nabi, zahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan. Gak enak sing iso cinta nang Gusti Allah, cinta kepada Allah, bila Allah, bila Al-Qur'an wis salah. Kalau memang tidak mengikuti Nabi zahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan. Kanjeng Nabi mboten nate mencaci maki pada orang, mboten nate. Maka akan dicintai Allah. Kalau dicintai Allah akan cinta kepada Allah. Mulane Al-Qur'an dawuhaken in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu ingin cinta kepada Allah, fattabi'uni manuta maring ingsun qaulan wa fi'lan, zahiran wa batinan. Kalau kamu sudah mengikuti saya, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu. Kalau Allah cinta kepada kamu, radhiyallahu anhum wa radu anhu, akan cinta kepada Allah. Ketika cinta ini menjadi modal, menjadi kendaraan yang kencang, kendaraan yang bisa mengantarkan kita kemanapun, modal ini pun namung cinta. Panjenengan iso teko nang pengajian komane udan-udan ngeten iki lek gak cinta, gak bisa. Iki modale cinta. Ya ana sing gak cinta tapi sungkan ngoten mawon. Nah, sungkan niku ya karena cinta karo tangga karo. Lho. Ningali rumiyin. Waktu zaman kita belum punya kendaraan. Ini bisa silaturahim sampai luar kabupaten. Jalan kaki berangkat pagi kok kono sore dilalui. Kenapa? Cinta. Nah, begitu. Hanya itu. Orang bisa melepaskan saudara, bisa melepaskan tanah kelahiran, bisa melepaskan kawan karena ada yang dicintai. Ya orang sing dicintai ora gelem. Ora percaya sama saya, meninggalkan keluarga saya, meninggalkan teman saya dulu, meninggalkan yo Manang Blitar ngene karena ada yang saya cintai. Lek ana sing dicintai gak berangkat. Lho niki lho. Udan-udan bisa berangkat ya mergo dicintai. Jadi kendaraan yang bisa mengantarkan kita yang enggan parkir, enggan ke terminal karena ada rasa cinta. Niku namung niku tok. Lah, makanya kita mencintai kepada anak, anak masyarakat nggih anake wis salah ono opo yang akan begal kita. Enggak akan pernah kita gabres, enggak akan pernah kita turuti, enggak akan pernah kita berhenti. Karena apa? Karena cinta. Dan inilah cinta itu merupakan kendaraan yang bisa gampang lepas landas kita. Tapi ingat, cinta nggak akan pernah bisa kita dapat. Karena itu anugerah. Anugerah. Hanya Allah Ta'ala pemberi konsep. Kalau kamu ingin mencintai, ikutilah Nabi. Zahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan. Aku akan mencintai. Kalau aku cintai, kau akan cinta padaku. Kalau kamu telah sibuk melakukan beberapa kesunatan-kesunatan, kau akan aku cintai. Kalau kau akan aku cintai, kau akan cinta padaku. Ketika kau cinta padaku, kau akan lari padaku. Fafirru ilallah. Melayu nang Gusti Allah. Lari kepada Allah tanpa terminal, tanpa ada perkara yang mencegah. Karena apa? Karena dengan cinta itu akan nampak aura positif.
gemringah. Ngene niku lek cinta niku aurane aura positif, gemringah, awet nom, sehat. Tapi lek wong pegel niku yo aurane merah. Bukan aura hijau, aurane merah. Mulane wong lek muring-muring, matane abang, wotote kandel, gampang stroke. Karena apa? Auranya aura negatif. Makanya ketika marah bisa susah, jantungnya bisa jebol. Nah, ini kenapa? Ini ya. Jantung kan kenapa? Marah karena anaknya menggoda. Lihat ini. Nah, ketika cinta, niki auranya akan nampak senang. Mulane kowe cinta, wah, lah ora usah dijawab. Nggak usah kita percaya dengan enggak dan ya. Kita lihat sorot matanya. Itu mawon pun niku aura. Nggak bisa kita mungkiri. Ketika aura ini mencintai, maka lawannya pun juga akan ada sinergi. Ini sudah jelas. Lek dicintai niku kroso. Ini ada energi nih ngoten. Mulane niku mang ora iso cinta lek ora dicintai. Ketika kita sudah mencintai, maka akan bisa datang tanpa terminal. Lek datang ketika sudah sampai akan dibuka. Ketika sudah dibuka akan bisa berhadapan. Lek berhadapan iso dadi lungguh. Lek lungguh akan bisa menjadi bercakap-cakap. Lek wis bercakap-cakap bisa menjadi mengerti musyahadah. Lek wis musyahadah ngerti musyahadah akhirnya mutolaah tahu jelas. Nah, lek wis tahu tambah kenal, tambah dekat, tambah gandrung. Wis kan iki kon mulih ora gelem, ditinggal sediluk mawon gak gelem. Niki lek wis kadung gandrung. Ketika sudah gandrung semacam ini, niku biasanya oleh Allah ditugaskan. Ditugaskan. Betul ditugaskan apa? Lah ini lek gak kuat semaput. Ketika Syekh Abi Yazid Al-Bastami baru naik kepada Allah, didhawuhi kongkon mulih, kon mulang, langsung semaput. Terus karo Gusti Allah didhawuhi, Gusti Allah didhawuhi malaikat, ya malaikati, abdi la yutiku. Firaqi la yutiku firaqi. Kawula ku sik durung kuat pisah karo aku. Lha niki lho. Mergone ketika sudah kadung gandrung plek dipisahne enggak kuat. Nah, niki berarti durung tamkin. Tapi kalau nanti ternyata sudah betul-betul cinta dan melekat tamkin, niki ketika sudah pisah kuat ditugasno. Ditugasaken. Mulane sing dereng tamkin niku contone kados dene Imro'atu Misra. Wong-wong Mesir, wadon Mesir. Niki ketika melihat Nabi Yusuf pertama kali, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun wa qulna hasalillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Nopo? Wa qata'na aydiyahun wa qulna hasalillahi ma hadza basyara. Tangane didugeli gak krasa. Niki saking gak tamkin. Tapi niki bisa mboten saged mboten kuat. Tapi ketika sudah kuat seperti Zulaikha biasa. Nabi Muhammad SAW ketika melihat Allah Ta'ala turun naik seman kepada Allah, tidak masalah. Sampai oleh kewajiban sholat 50 waktu, sampai menjadi tinggal 5 waktu, tidak masalah, kuat. Enggak stres, bukan karena enggak cinta. Tapi Nabi Musa SAW ketika ingin melihat kepada Allah hari ini,
Arinallaha jahratan. Ya Allah, panjenengan melihat saya dengan perlihatkan aku dengan jahrah. Kalau Gusti Allah katakan antara ini kira bakal ram jenengan. Pagah ngeyel. Terus akhirnya Gusti Allah ngedeng falamma tajalla rabbul jabali dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Gusti Allah ngejeng dateng gunung, langsung jebol gunungnya ra kuat Nabi Musa semaput. Lho, nggih. Makanya ketika Bu Yazid niku dereng kuat mboten barang, tapi setelahnya kuat. Wis tamakun ditugasno. Kongkon mulang, kongkon dandani wong. Dikengken menunjukkan orang. Lho niki padha mulangi, padha dadi gurune, padha dadi mursite, padha punya santrine tapi rasa beda. Antarane wong sing naik di mana mulangi niku pancen kepengin dadi guru. Mulangi iki kepengin duwe pondok. Nah, kepengin duwe pondok, kepengin duwe santri. Wah niki nafsu tok. Ini bahaya ngene. Kejaba terus asalipun wis gak mikir niku tapi diperintahkan wis teko terus karo Gusti Allah diperintahkan kon mudhun kon mulang. Nabi Yazid kengken mucal kali Gusti Allah kan dandani. Kon dandan-dandan. Matur Gusti. Kanca kula niku sinten? Didhawuhi kali Gusti Allah. Namanya kancamu itu namanya ini di daerah ini, desa ini, kabupaten ini. Golek ono. Niku dicari sampai beberapa bulan. Itu dalam perjalanan ketemu di perjalanan 500 kilo kira-kira. Setelahnya dia berjalan sampai 500 kilo. 500 kilo niku ya suwe niku lek yang niki sana. Setengah bulan berjalan. Tapi ya lek ketemu langsung wong iki segolek-golek. Setelah masuk ke desa itu tekok orang yang dicari itu wong desa ini ora percaya melihat Abu Yazid orangnya bersih, ya ahli ibadah, ketok auranya ora kiai. Lah golek ibu wong sing kaya ngono iku wah panjenengan keliru iki, keliru alamat. Keliru. Enggak keliru lagi. Gak keliru, saya enggak keliru. Oh, namanya ini desa iki mosok keliru. Coba saya ingin ketemu di mana? Kalau Bapak ngotot ingin ketemu waktu yang semacam ini, waktu segini ini biasanya dia di diskotik. Dia tukang mabuk. Mosok iya toh. Nah ini kok sedawuhe Gusti Allah kancaku kok iku. Biasanya tukang mabuk. Akhirnya wis tekad berangkat menuju datang diskotik. Setelahnya itu melihat banyak wong mabuk-mabuk dae niku yo karo nggawa botol mabuk ngoten. Waduh keliru lagi. Masa tak koyo ngene keliru ya. Akhirnya dia kembali. Setelah itu kembali dibengoki karo Kemang. "Hoi, Abu Yazid." Dipengoki, "Kamu cari saya sudah beberapa bulan. Setelahnya ketemu belum sampai berbicara dengan saya kok akan pulang kamu. Kemana kamu? Sini." Waduh. Sopo ini baik ini. Ini tukang mabuk gitu ini. Masya Allah. Nah, terus beliau dawuh, "Nggih Tuhan. Ngerti yo. Cah mabuk iki kabeh 20, asale 100. Sing 80 iki wis padha sapa, wis padha insaf kabeh. Obat saiki wis dadi muridin kabeh. Karek 20 itu tugasmu Abu Yazid." Wah, ditinggal iki tugasmu 20 iki. Lho, denger iki. Nah, ketika itu terus 20 diceluk, dikenalkan dengan ini nih Abu Yazid
rumahnya dari negara Bastom, orangnya gini-gini. Melihat Abu Yazid sinarnya yang begitu besar, akhirnya wong 20 niku tobat kabeh. Lho niki mulan ditugasaken kali Gusti Allah. Dadi mursyid ditugasno karo Gusti Allah. Lho kaya ngeten niki ta'alluqnya tidak pekerjaan sama sekali, tapi ta'alluqi krana tugas kono. Wis ora mikir ngono apa-apa ya gak mikir iki aku tugas. Ini beda kali yang sing berangkat dari bawah. Mulane gak takut di apa-apa kan gak takut karena saya hanya tugas perintahkan karo Allah. Yang sepenting yang perintahkan saya, yang mengawasi yo sana. Makanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani qaddasallahu sirrah. Setelahnya beliau mukasyafah, ngalim alamah ketika pangeran, malah justru kembali ke nol. Tukang golek kayu ngrewangi wong desa. Kalau ada orang saya gawe omah ngrewangi, hanya itu tugasnya. Lah terus kita ngerti kali santri ini, Kiai kok panjenengan niku mboten sami kali kiai-kiai luntu. Piye? Kiai-kiai luntu niku lek wiritan kuat madhep nang Gusti Allah. Lakan panjenengan ku malah kok ngurusi wong, golekno kayu karo wong badhe kok ngoten. Ngerti yo. Aku ku ngadep nang pangeran senenge mboten karo-karuan. Gusti Allah niku rajanya raja. Tapi pernah aku ono didhawuhi, karo anakku luwe, kek ono mangan. Ya ngene. Kalau anakku tersesat, tuduhno, tunjukkan. Ulangan, dijajal piye iki ngene. Lho ngene. Aku lek sampai terjawab pun Gusti kula kepingin dateng panjenengan tok, gak punya tata krama wong kaya ngene iki. Disempar karo pangeran. Lho makanya kalau kita sudah punya adab, gak milih, penggawe gak milih, gak mikir, apa jare kono. Mbane gak ada cita-cita saya kepingin jadi duwe pondok. Cita-cita saya ingin jadi kiai. Cita-cita saya ingin jadi apa itu namanya punya santri akeh, punya ini gak ada. Sebut jari kono, niki beda. Lah, sing mantun dugi niki wau, sing wis teko kono, niku ilmune teko jero. Ilmune teko jero. Niki kecampuran apa mawon nggak akan pernah bisa kotor. Mulane sekalipun ditamoni wong nakal, wong ngadu PT, wong tukang togel, nggak akan pernah goyah. Malah justru sing mertamu niku akan bersih karena dia hanya tugas. Jadi itu akan bersih. Kayak dene sumber niku kalau sudah kuat mengeluarkan air keruh, budak kotoran apapun yang akan masuk kembali lagi, kembali menjadi bersih, tergodok. Campur tak niku pun tergodok. Nah, beda kali sing kepingin campur. Saya durung teko njero tapi banyu kok njaba pengin campur mili nangge. Nah niki mili nangge kotoran. Lho akan jadi budak kayak ngeten niki. Budak. Sehingga yang semestinya bisa menaklukkan orang-orang judi tapi malah jadi bandar gede. Bedane niki. Masya Allah. Lah mulane orang-orang yang sing embune teko njaba kaya ngeten niki harus betul-betul steril informasinya.
kudu sregep ngaji terus. Harus sregep apa itu namanya membaca kitab. Kalau tidak akan bisa terprovokasi, akhirnya nafsu yang datang. Lho teng mriki lho. Nikilah bedane wong mulang yang ditugaskan dengan wong mulang sing kepinginan. Duwe pondok mulang santri karena ditugasno pangeran karo ingin punya santri. Ini beda benar kan? Gitu. Masya Allah. Orang yang ingin berjuang dengan orang yang diperintahkan berjuang, beda benar anu nih. Walaupun sorahnya podo, suari podo. Makanya kalau dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa dalam Bidayatul Hidayah sumber kemaksiatan yaitu takwa dari daya dalam melakukan perintah ngedoi cegah untuk menjauhi cegah alias maksiat bisa terjerumus dalam kemaksiatan. Dalane maksiat malih nglakoni perintah, gak nglakoni perintah atau terjerumus pada larangan. Ini penyebabnya ada 5. Makanya kalau kita bisa menjaga 5 ini akan konsis dengan perintah, akan selamat dari cegah. Makanya Rasulullah mengatakan la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma laisa bi ba'sun khadaron mimma bihi ba'sun. Bahwa seseorang tidak akan pernah disebut dengan muttaqin, menjadi gelar orang yang takwa sebelum menjauhi perkara yang tidak membahayakan karena takut terjerumus dalam hal yang bahaya. Apa hal yang tidak membahayakan karena takut terjerumus pada yang membahayakan? Niku ono 5: mripat, lesan, telinga, lesan, nomor 4 hati. Ngoten lho. Kok nomor 5 weteng. Nah niku tok. Niku sumbere wong ora gelem taat. Wong gak kuat lagi tahajud, warken wis ngono. Warken itu ora kuat tenan. Nah, niki diaran gak kuat tarawih, warken. Ya jal buka warken ngene buka warken tarawih yo ora kuat. Peteng niku di antarane Iwan ya. Lho, niki di antarane. Wis. Lah, untuk memperhatikan agar supaya kita betul-betul bisa menjaga hati, maka perlu mempertimbangkan beberapa pokok yang diaturkan oleh Imam Ghazali. Lho nopo? Pokok yang pertama yang harus diperhatikan ini ada 5. Ini yang bisa kita peduli menjaga hati ini kono 5. 1, kita harus tahu dawuh Allah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu korupsinya meripatmu, kelihatannya koyok sok ngalim, tiba-tiba lirikan matamu, bener ini ya. Kowe toke koyo yo tapi ngelirik. Awas, Allah tahu. Kedua,
wallahu ya'lamu ma termasuk wallahu ya'lamu ma fi qulubikum in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kalau kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kau merahasiakan, akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya orang yang laskar terbunuh, apakah mati syahid, apa mati sangit, kita nggak tahu. Yang benar bagaimana dia menentang negara, melawan polisi, atau dia ditembaki karena nggak melawan. Itu jawabannya. Nah, kalau dia itu ingin melawan polisi, intum ma fi anfusikum ma tukhfu yuhasibkum billah al-qatil wal maqtul finnar. Walaupun ini ketika dia mati tetap finnar. Dawuh Kanjeng Nabi, man idza taqal muslimani fa harus silah al-qatil wal maqtul finnar. Ketika ada dua orang yang muslimi telah mengangkat pedang, maka yang membunuh dan yang terbunuh neraka, yang menembak dan yang tertembak neraka. Tapi kalau memang dia itu dibunuh, dia mati syahid. Ya gitu lah nih. Bukan karena dia akan melawan, enggak, tapi mau ditembak. Puyo pengunuh, tapi koyo yo iskal. Yang ini ya. Koyo polisi wis gendeng ono wong meneng ngene kan ya. Ya enggak tahu. Yo mulane kok terus kita monis ikut syahid, gak bisa. Sebelum jelas, jangan menghukumi barang yang tidak jelas. Lu tengriki intu betul maafi yang sing matu fi hasibkum billah. Kedua, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum. Allah tidak melihat dari prejenganmu, kulitmu, ini gitu, perjuanganmu, penggaweanmu. Ini gitu. Jangan ya kita mengandalkan sholat, jangan mengandalkan kita ahli ibadah, jangan mengandalkan kita ahli ngaji. Sing didelok dudu iku. Dudu iku. Ada loh. Wah, saya mengajar pesantren. Oh, dan itu gak didelok iku karo pangeran, dudu iku. Nggih. Saya memperjuangkan tegaknya Islam, dudu iku. Wa innama yanduru ila qulubikum, motifmu apa? Tujuanmu apa? Ngerti itu? Makanya yang dilihat oleh Allah adalah hati, karenanya perlu kita menservis hati kita, bukan lahir kita. Yang perlu kita servis itu hati, bukan lahir. Nah, ojo ngandalno ibadai, ojo ngeremehno orang lain. Karena orang lain yang kau remehkan belum tentu itu kamu lebih baik daripada mereka. Bala la yaskhar qaumun an qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'an min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Jangan kau remehkan kepada kaum. Kadang yang kau remehkan itu lebih baik darinya. Makanya diceritakan ada seorang sujud dengan daripada zaman Bani Israel. Setelahnya sujud itu tidak karo orang wong gablek ngoten. Kemudian dia langsung menvonis
demi Allah kamu gak akan diampuni oleh Allah Ta'ala karena kamu mengganggu orang ibadah. Langsung Allah memberi wahyu. Yang tidak diterima itu, yang tidak diampuni itu kamu, bukan dia. Loh, kok malah ibadah ini masih gak diampuni? Karena kamu telah bersumpah bahwa dia tidak diampuni oleh Allah. Ini kesalahan. Kesalahan apa kamu yang menentukan untuk memberi ampun? Kok kamu bersumpah Allah tidak mengampuni? Ini kesalahan besar. Kedua, kamu merasa mulia bahwa orang yang menyakiti kamu berhak mendapatkan siksa, sehingga kamu merasa punya derajat di hadapan Allah. Ini gak akan diamal, justru kamu yang tidak diampuni dosa yang tidak punya semacam ini. Lu coba kita angan-angan. Niku sedih, ide niku mau sujud. Gusti Allah orang delok sujudmu. Jawab kemelinti. Ngoten lho. Angel ngoten lho. Mulane yang dilihat hati kita. Lah hati kita bagaimana di dalam hal ini? Hati kita membangun kita masuk di dalam Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus adalah jalan yang di tengah-tengah antarane Jabariyah dan Qadariyah. Jangan terjebak Anda, jangan terlalu miring. Lek miring siji neraka, miring nang siji neraka. Miring nang Jabariyah, nang takdir, delok nang takdir kabeh wis ditakdirno pangeran. Awas, kamu akan terjerumus pada neraka. Tidak melakukan kewajiban, tidak melakukan perintah karena dalih semua sudah ditakdirkan. Terjebak Jabariyah neraka. Tapi jangan terjebak pula dengan Qadariyah. Wah, aku duwe kemuliaan melakukan ibadah surga gue. Aku ahli ibadah, aku guru mulia. Ini jangan. Derajatku mulia, derajatku luhur. Luh, ngopo sing gawe luhur ya awakmu. Kita sudah didhawuhno antarane neraka aku orang yang sudah beramal maksiat, antara dia dan neraka seperti hanya satu jengkal. Tapi karena kedahulukan takdiri surga, yo akhirnya ngamal surga. Tapi orang yang ngamal ahli jannah sehingga surga karo dia tinggal sakilan, tapi kedisian catatan neraka, jadi neraka. Loh ini berarti kalau kan akan minggir titik dari Qadariyah neraka pisan, aja kemelinti. Nah, lalu bagaimana? Tengah-tengah. Tengah-tengah bagaimana? Lakukan perintah, jauhi larangan, tapi jangan merasa punya hak, jangan merasa punya kemuliaan dengan adanya perintah yang kau lakukan. Tapi takutlah kepada Allah kalau takdir kita su'ul khotimah. Duh. Karena ibadahmu tidak dijamin. Niki jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus antara Jabariyah dengan Qadariyah. Disinilah katanya innama yanzuru ila qulubikum, masyaallah. Fal qalbu idzan mawdi'un nazar bil alamin fa ya'jaban fi man yahtamu bi wajhil ladzi wa mawdi'un nazaril khalqi fa yaksidu wa yanduku wa yantifu wa yadhubu minal aqdar wal adnas fa yuzayyinu bima amkanah li ala yadli makhluqun fi ala aibin.
Sungguh heran orang yang hanya memperhatikan wajah yang dilihat oleh makhluk terus digosok karo pembersih. Ya. Mbuh apa jenenge aku ora paham. Anu sampai bolot titik-titik ini gosoki. Nah, engko terus lek enak niku gosokane niku enak niku. Mbuh banyu aki apa banyu apa. Jadi anu lho niki. Lah kok di coba temenan banyu aki mrotoli jenengan. Lah niku kakek dikawas niku jan jan rijiku wae, wijik. Nah kok ana panune titike didempul. Wah. Menel akdar walatnas diperhiasi dipermak agar supaya makhluk tidak melihat cacat sama sekali. Tapi walayahtimu bil qalbil ladzi wa ma'dunazar bil alamin, tidak memperhatikan hati yang selalu disawang oleh Allah. Ya Allah niki kula kiambak ya kita kiambak mboten wong liya niki mboten wong liya saestune. Kan senengane penampilane njaba tok. Ora sini. Tapi gak pernah mikir sing kok perjuangan iku apa. Sing kok golek iku apa. Sing kok karepno iku apa. Masya Allah. Fayutahhirak wa yuzayyinu wa yutayyibu kailayatan ya Rabbul Jalal wa ladanasin fih. Tidak pernah memperhatikan bagaimana cara memperhatikan hati, membersihkan hati, mengharumi hati sehingga Allah tidak melihat dengan cacat. Ponco boyo aib. Nah kemudian ponco boyo dan aibnya hati kemarin telah dikatakan ada 4. Oh niku ada 4. Nopo 4 niku? Ponco boyo hati niku kabeh ono 99 tapi teringkas menjadi 4. Karenanya kita perlu menghiasi hati kita dengan 4 macam, menjauhkan hati kita dari 4 macam. Lu apa 4 macam yang harus kita jauhkan dari hati? Gini ku siji tulul amal. Mungkin pinginan niku nggih. Oh dereng. Tulul amal niku mempunyai harapan, menganggap dia ini ku masih urip terus. Nah, niku tulul amal. Banyak angan-angan, dawa angan-angan nih. Nomor loro ta'ajul, ujlah, kesusu. Nomor 3 sombong. Nomor 4 hasud. Niku penyakit hati. Oleh karenanya kita harus menghiasi hati dengan sifat 99 yang diringkas menjadi 4 sebaliknya dari 4 tadi. Nopo 4 tadi? Geniku 1 dikongkon qasrul amal, gak usah banyak angen-angen. Nomor 2 tasabut ta'ani, kalem. Artinya kalem itu jangan tergesa-gesa melakukan sebelum jelas positif. Maka diantaranya jangan sampai kita terjebak mengomentari komentar-komentar siapapun sebelum kita jelas dan komentar kita jelas benar. Dan yang kita komentari itu benar seperti itu gitu kan. Nah, niki di antara nih. Yang ketiga
rasalah tawadhu, merasa rendah, tapi jangan jadi orang rendahan. Yang keempat, berusahalah membuat orang lain baik. Nah, ini tulis. Berusahalah bagaimana orang lain itu baik. Niku papat niku. Sing perlu kita angan-angan. Para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, niki mawon pun jam 09.05. Nah, niki kula ya khawatir mungkin tamune teko dhisik dan jelas pun dugi sebagian. Nah, niki kula gadah acara wonten ishari sakabupaten. Mulane niki mawon dan boten saged nrimo pertanyaan riyen teko sesuk ae dhisik karena tasik kesusu. Wah niku mawon daripada niku wau prei ngoten mawon. Niki mawon mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.